Jadi coba lihat kenapa orang terkena investasi bodong. Ya generasi milenial juga mungkin kena. Tapi ingat nih yang muda-muda nih milenial, saran Nabi Yusuf tuh kayaknya kita perlu buka dari belakang. Kita itu kendalikan konsumsi, lihat masa depan, apakah ini perlu atau enggak. Makanya nanti salah buku yang menarik itu seperti Automatic Millionaire, itu karangan David Bach. Ada sejumlah buku yang saya baca dan saya sangat menyarankan kepada milenial untuk membacanya. Jadi David Bach itu bilang pay yourself first, bayarlah dirimu terlebih dahulu di masa yang akan datang. Sebelum kita mengkonsumsi, kita sisihkan dulu buat masa depan, gitu. Ya banyak nih, sorry ya, Ale ya, ini pada dasarnya sekalian menjelaskan ke Nabi Yusuf dan krisis gitu, tapi krisis itu gampang, krisis itu karena utang. Nah sekarang ini di luar negeri itu ya, di Jepang, Amerika, Eropa, itu aging dan deleveraging. Jadi ketika dia itu menua dan lagi nurunin hutang. Ketika dia lagi berhutang ya, tahu nggak kapan kalian mereka berhutang? Itu katakanlah dia berhutang tuh dari tahun 70. Puncaknya berhutang tuh di 2008, Alessia ya. Iya, 2008. Betul. Nah, 2008 itulah kita kenal sebagai krisis keuangan global karena dia hutangnya udah nggak sustainable. Nah, tapi sebelumnya ya, ketika dia itu leverage, kita menikmati komoditi bumi. Saya juga nanam karet di Palembang. Harga CPO, batu bara, ya, karet itu naik gitu. Nah sekarang ketika mereka deleveraging, itu harga komoditinya turun. So not your father cycle itu. Your father cycle is hidup dari sumber daya di Indonesia ini yang sifatnya ekstraktif. Zaman kalian adalah kreatif dan manufaktur itu. Ekstraktif itu maksudnya tinggal nyadap aja karet, tinggal nanam CPO, tinggal keruk aja batu bara. Tapi zaman kalian kreatif. Kalau mau jadi artis yang bagus gitu. Kalau mau jadi vlogger yang bagus gitu. Ya, dan kita harus berubah. Kita yang sekarang itu yang dibutuhkan itu gimana misalnya dengan COVID ini teknologi logistik, big data analysis gitu. So antisipasi lagi. Nah sekarang terakhir ya sebelum saya berhenti ngomong, talent itu apa? Talent itu ada empat. Coba kalian gini dong, empat. Ayo semuanya empat. Itu apabila kalian bisa menyelesaikan something ya excellent, hebat banget. Something tapi excellent, gampang. Easy. Something excellent tapi gampang. Jadi excellent, easy. Kemudian kalian enjoy. Terakhir earn, menghasilkan cuan. Itu yang paling penting. Cuan. Tapi kalau excellent, easy, enjoy, nggak earn, itu hobi namanya, teman-teman. Tapi kalau excellent, easy, enjoy, earn, nggak enjoy, itu kompetensi. Jadi kamu Ale pinter apa gitu, tapi lu pinter banget sih Le. Gitu gua. Itu suka deh gitu. Gitu. Ya, gua sih cuan tapi udah boring gua jahil. Boring tapi cuan itu jauh lebih penting ya. Ya. Kalian panggil saya Om juga enggak apa-apa lah. Pokoknya approach ke milenial itu kan saya juga nulis di Facebook kan, supaya gimana saya tuh bisa embrace ya milenial tuh. So, let me story dulu ya. This is not your father cycle. Itu according to juga tadi ya Ray Dalio. Ini adalah siklus 70 tahunan. Kalian kalau dalam siklus yang salah, nggak sadar, kalian nanti akan terjerat di krisis yang berat ketika tadi. Yang dibutuhkan tuh bukan kemampuan ngeruk di batu bara, nanam, bukan. Microbiology misalnya, ahli virologi, apalah pokoknya. Gitu. Jadi benar-benar skill yang ya, by the way saya juga harus practice what I preach kan. Dua anak saya kuliahnya di Jerman tuh ya. Itu adalah negara yang current account deficit. Si bungsu juga kayaknya mau di sana. Dan untuk ke situ, waduh, kalian nggak tahu gimana saya berhemat ya supaya anak-anak itu bisa masa depan gitu. Itu aja Le. Dan Tiandra. Masa depan ya. Wow.
Pak, luar biasa banget wawasannya. Ini perlu banget untuk kaum milenials ini ya, kayak saya sendiri aja merasa kayak zat gitu ya. Oh bener nih gengsi gitu kan. Karena saya masih jujur aja nih Pak, masih termakan gengsi lah ya kalau sama teman-teman gitu. Tapi dari pengajaran Nabi Yusuf bener nih bahwa kita itu yang harus kita pikirin itu awalnya ya kita harus memikirkan kayak kita putarkan sebelum gengsi itu kita putarkan misalnya investasi dulu, barulah kita memikirkan untuk apa nanti ke depan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa disambung sama Mbak Diandra. Kasian nih Mbak Diandra dari tadi nggak ngomong-ngomong. Udah sama Ale semuanya soalnya. Jadi Pak, saya mau sedikit bertanya nih Pak, kalau mewakili generasi milenial juga supaya tadi kan kata Bapak ini it's time for us to start investing ya Pak. Terus kadang-kadang tuh mungkin banyak milenial tuh yang nggak tahu kita harus mulainya tuh dari mana Pak. Jadi ya kita tuh pengen nih sebenarnya kita nggak mau sampai kita punya utang untuk membeli hal-hal yang nggak produktif. Maka dari itu kita kan harus mulai investing. Nah sebenarnya kalau ada saran nggak sih Pak dari Bapak untuk pemula-pemula seperti kita nih mau mulai investasi tuh dari mana sih Pak atau instrumen pasar modal apa yang harus kita pilih? Saran saya sih pertama ya ke milenial berbahagialah gitu. Karena sebetulnya instrumennya udah lengkap sekarang. Masalahnya kalau dulu zaman saya instrumennya nggak lengkap. Sekarang misalnya kalau mau ke arah growth ada reksadana saham atau belajar jadi pilih sahamnya. Kalau mau protection ada SBN gitu. Kalau mau distribusi ada yang namanya anuitas atau structure product. Nanti kita bisa bahas. Jadi masalahnya sekarang itu bahan udah ada, kalian mau paham nggak gitu? Ya, tadi udah bagus sekali Ale bilang, oh kalau gitu memang saya battle inside nih. Jadi yang namanya peer pressure itu saya harus nyikapinya betul lah gitu ya. Kalau kebutuhan itu bisa dipenuhi, tapi kalau keinginan itu hanya puas merdeka kalau dipenjarakan katanya. Gitu ya. So mulainya dari mana? Saya pikir pertama Bareksa is good thing ya, portal yang katakanlah start orang itu tidak di stock picking tapi aset class. Aset class itu misalnya saham pakai reksadana saham, fixed income pakai reksadana fixed income gitu. Kemudian kalau misalnya ada juga indeks, ada ETF dan lain-lain itu ada ya. Tapi nanti ada juga advice acuan ya. Jadi startnya menurut saya pertama itu dari konsep yang benar mengenai investasi. Ya. Oke, saya udah ngubek-ngubek kemana nih Ale ya. Investasi itu setelah saya cari ya itu ada baiknya. Silakan nanti boleh berbeda pendapat. Itu menanam keberuntungan. Menanam itu proses, keberuntungan itu hasilnya. Nah, keberuntungan itu adalah peningkatan daya beli sepanjang waktu. Ya. Nah, jadi coba lihat kenapa orang terkena investasi bodong. Ya, generasi milenial juga mungkin kena. Karena yang beruntung itu sebetulnya ada 3. Banyak banget nih 3 ini saya. 3 pertama itu adalah kalau kalian invest misalnya katakanlah 5 juta. 5 jutanya itu balik. Inilah yang disebut sebagai credit risk atau return of capital. Nah, banyak kan orang kejebak investasi bodong karena dia tidak melihat faktor pertama tadi. Pokoknya balik nggak? Ya. Tapi dia itu tergiur oleh return on capital. Untungnya, wah untungnya gede gitu. Selalu bertanya bahwa anything yang gede itu pasti coming with very big risk. Jadi jangan langsung percaya. Ya, jadi satu return of capital, return on capital, dan yang ketiga itu investasi itu bukan cuma bisa masuk, bisa keluar enggak gitu. Nah bisa keluar tuh liquidity risk. Saya ngelihat 3 hal ini kalau diamalkan itu jauh dari investasi bodong. Jadi apa yang harus dilakukan oleh tadi startnya dari mana? Hindari investasi bodong. Nah sekarang tuh banyak kekeliruan dalam masyarakat mengenai hutang negara, misalnya kita mau kiamat. Saya bilang, Budi Hikmat bilang boleh diadu sama siapapun, enggak. Kita itu dibandingkan dunia internasional masih sangat prudent gitu, ya. Jadi hutang negara itu bisa jadi sarana investasi. Karena hutang negara itu pertama pasti bayar.
RAPBN disahkan jadi APBN itu Ale itu buat bayar pokok dan kuponnya itu udah ada gitu. Kemudian cuannya juga lebih gede dari deposito, lebih gede dari inflasi, dan sekarang makin liquid gitu ya. Jadi ke milenial tuh startnya kayaknya kita mesti ngubah cara berpikir pertama dulu di investasi apa yang berbasis pasar modal. Saran saya ya kita luruskan berbagai kekeliruan. Misalnya ya, menabung itu bikin kaya. Menabung itu hanya untung kalau ekonomi Indonesia sekarat tahun 99 ketika suku bunganya itu 62%. Habis itu rendah banget. Jadi menabung itu nggak ada efek seperti saran Nabi Yusuf Grus. Jadi ada baiknya menabung itu untuk orang tua ya. Saya nggak menabung begini. Nah, kalian berhubungan dengan bank, Ale. Berhubungan dengan bank itu juga ada 3 ya. Pertama, kalian jadi deposan naruh uang di bank. 10 tahun terakhir dapat 5%. Atau kalian pinjam uang ke bank, kalian yang bayar. Ya, bayar setahun 12%. Tapi cara ketiga orang banyak nggak tahu. Jadi investor banknya. 10 tahun terakhir rata-rata 22%, Bo. 22%. Jadi milenial ini apa? Harus dibukakan wawasannya. Harus berani radical truth and transparency itu menguji asumsi, persepsi, harus diuji. Makanya di approach saya, tulisan saya itu banyak mempertanyakan, kemampuan mempertanyakan gitu. Kalau gue kayak gini kayaknya belum tentu gue nyenengin orang terus nih gitu ya. Kalau gue nabung enggak gitu. So buat milenial ya kayaknya Bareksa perlu bikin modul ya. Ini tahapan-tahapannya apa. Dan selain modul saya kasih tahu itu peluang karir loh. Peluang karir gak cuma jadi analis, gak cuma jadi di pasar modal itu kan ada sell side, ada buy side. Saya kan pernah di sell side Bahanes Securities dan buy side ya. Itu adalah Bahanes TCW, tapi juga ada marketing di situ, ada yang jago IT, ada yang di insurance company, ada kemudian di dana pensiun. Karir terbuka luas. Ya. So, saya jawab pertanyaan kamu, nggak mungkin wah ini kayaknya hari ini saya ketemu orang yang jawabnya lebar banget, karena saya tuh inget balik ke pasal 1 Ray Dalio tadi adalah kita bongkar yang radical truth and transparency ini. Kayaknya startnya semuanya kalau mau lepas dari krisis ini, pengalaman saya ya, berani menyalahkan diri sendiri. Dulu krisis 98 salah kita gitu ya, kemudian kalau sekarang kenapa rupiah melemah juga salah kita. Dari situ kita bisa mengambil perbaikan, kira-kira gitu. High risk high return ya. High return high risk ya. High return ya. Iya. Kemungkinan itu nggak tepat. Apalagi yang high risk high return itu pengedar narkoba dan koruptor.